Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali bersama Pak Iqbal Rusyad pada pembelajaran kali ini. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang lingkungan biotik dan abiotik. Baik, anak-anak tetap di rumah, jaga kesehatan, dan pola hidup yang bersih, indah ya. Baik, kita mulai pembahasan pada kesempatan kali ini. Nah, lingkungan ini bisa kita bagi dua, istilahnya lingkungan biotik dan lingkungan abiotik. Nah, lingkungan biotik adalah lingkungan yang terdiri atas makhluk hidup. Lingkungan biotik meliputi semua makhluk hidup yang terdapat di bumi, yaitu manusia, hewan, tumbuhan, hingga makhluk-makhluk kecil seperti mikroba. Nah, semua makhluk hidup tersebut saling mempengaruhi dan saling bergantung. Nah itu adalah lingkungan biotik yang mana satu sama lain saling mempengaruhi dan saling bergantung ya. Nah, lingkungan biotik ini terdiri atas tingkatan-tingkatan makhluk hidup ya. Nah, seperti populasi, komunitas, dan ekosistem. Baik, kita mulai. Nah, di dalam lingkungan biotik ini ada istilah individu atau bisa kita artikan sebagai makhluk hidup tunggal. Jika kita mengatakan seekor harimau, seseorang, ataupun seekor burung, sebuah tumbuhan, nah itu merupakan individu. Nah, di dalam lingkungan biotik ini terdapat individu-individu yang hidup di dalamnya. Berikutnya ada istilah populasi. Nah, populasi ini bisa kita artikan sebagai kumpulan makhluk hidup yang sejenis, seperti halnya sekumpulan jerapah, sekumpulan gajah, ataupun mungkin bisa kita katakan sekumpulan manusia. Itu pun dikatakan sebagai populasi. Nah, berikutnya ada istilah komunitas. Komunitas adalah yang mana di dalam suatu daerah hidup beberapa kelompok makhluk hidup atau populasi. Nah, kita lihat di gambar tersebut ada beberapa populasi yang hidup di suatu daerah. Di sana ada sekumpulan jerapah, sekumpulan rusa, dan sekumpulan wildebeest. Yaitu bisa dikatakan sebagai komunitas. Nah, berikutnya adalah ekosistem. Nah, ekosistem ini yang bisa kita artikan sebagai hubungan saling memerlukan, menimbulkan jalinan antara makhluk hidup sesama makhluk hidup ya. Nah, itulah beberapa tingkatan makhluk hidup yang terdapat di lingkungan biotik. Baik, berikutnya adalah lingkungan abiotik. Lingkungan abiotik kebalikan dari lingkungan biotik adalah lingkungan tak hidup. Namun, lingkungan ini tersusun atas faktor-faktor yang dapat memengaruhi kehidupan sebuah ekosistem. Baik, nah ada beberapa faktor yang mempengaruhi ekosistem atau lingkungan tersebut. Yang pertama adalah suhu. Nah, suhu ini adalah yang mana akan mempengaruhi ekosistem. Kalau kita perhatikan, suhu ini ada sebuah hewan yang hidup ya di kutub utara karena suhunya begitu cocok. Nah, jadi ada beberapa makhluk hidup yang bisa hidup karena suhunya. Nah, kalau kita pindahkan di beruang ini ke suhu yang lain, kemungkinan tidak akan bisa bertahan hidup. Jadi suhu ini begitu mempengaruhi ekosistem yang ada di muka bumi ini. Nah, berikutnya adalah sinar matahari. Nah, sinar matahari dapat menentukan pengaruh secara menyeluruh pada makhluk hidup. Hal itu terjadi karena sinar matahari dapat mempengaruhi suhu tubuh atau suhu manusia, suhu yang ada di muka bumi ini, yang terjadi di muka bumi ini. Nah, jadi sinar matahari berpengaruh penting sebagai sebuah energi juga. Bagaimana sinar matahari ini membantu fotosintesis pada tumbuhan dan begitupun pada kehidupan manusia. Berikutnya tentu air. Air ini menjadi sumber kehidupan untuk makhluk hidup yang ada di bumi. Nah, bisa dikatakan di muka bumi ini hampir 70% permukaan bumi ini terisi oleh air. Dan yang mana semua makhluk hidup yang ada di muka bumi begitu membutuhkan air ya. Air merupakan sumber energi utama
bagi kehidupan yang ada di muka bumi. Dan kalau kita perhatikan, air ini tidak akan pernah habis ya. Allah Subhanahu wa taala memberikan siklus yang luar biasa kepada air yang terus berputar sehingga air yang ada di muka bumi ini tetap ada. Berikutnya ada tanah. Nah, tanah ini tersusun atas bahan-bahan yang menyusun lapisan permukaan bumi. Tanah juga merupakan tempat berpijak. Pada tanah juga berbagai jenis kehidupan berada. Nah, banyak keuntungan atau manfaat yang bisa kita dapatkan adanya tanah tersebut. Berikutnya angin. Nah, pengaruh angin bagi makhluk hidup tak kalah pentingnya. Proses penyerbukan tumbuhan pun dilakukan oleh angin. Selain itu, kelembapan suatu daerah tergantung pada kondisi angin di daerah tersebut. Dan begitu pun manusia memanfaatkan angin sebagai pembangkit listrik. Nah, itulah penjelasan tentang lingkungan biotik dan abiotik. Mudah-mudahan dari penjelasan tersebut bisa kita ambil pelajaran. Dan tentu kita sebagai manusia harus menjaga dan melestarikan lingkungan yang ada di sekitar kita, sehingga bumi kita ini terjaga dan tidak rusak oleh tangan-tangan manusia. Itu saja untuk kesempatan kali ini. Tetap sehat dan tetap semangat dan tetap di rumah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.